Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Satri Andika dengan NIM B1B1222045 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas tata kelola keuangan pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah SIP MIP. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai tata kelola keuangan kota. Yang pertama adalah APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan juga disetujui secara bersama oleh pemerintah daerah dan juga bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, serta ditetapkan oleh Peraturan Daerah Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006. Raharjo 2014 menjelaskan APBD adalah suatu rencana operasional keuangan daerah di satu pihak menggambarkan penerimaan tentang pendapatan dan di lain pihak merupakan tentang pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga pengeluaran dalam pembangunan dalam suatu tahun anggaran. Selanjutnya ada fungsi APBD. Fungsi APBD yang pertama adalah fungsi otorisasi, yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua ada fungsi perencanaan. Ini mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini mengandung arti bahwasanya anggaran daerah ini menjadi pedoman untuk menilai apakah suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini sesuai atau tidak dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat ada fungsi alokasi. Ini mengandung arti bahwa anggaran daerah ini harus diarahkan untuk menciptakan atau membangun lapangan kerja dan juga untuk mengurangi kapasitas pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian di suatu daerah. Yang kelima ada fungsi distribusi. Ini mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selanjutnya ada tujuan APBD. Tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Lalu ada prinsip-prinsip APBD. Prinsip dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, yaitu yang pertama ada kesatuan. Azas ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua ada universalitas. Azas ini mengharuskan supaya setiap transaksi keuangan ini ditampilkan secara utuh dalam satu dokumen anggaran. Yang ketiga ada tahunan. Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun tertentu. Yang ketiga ada spesialitas. Azas ini mewajibkan agar
kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas pertukarannya. Yang kelima ada aktural. Azas ini menghendaki anggaran satu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar atau juga menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya itu belum dibayar ataupun juga belum diterima pada kas tersebut. Dan yang terakhir adalah kas. Azas ini menghendaki anggaran satu tahun anggaran dan dibebani pada saat terjadi pengeluaran atau penerimaan uang dari kas ke daerah. Selanjutnya ada sumber penerimaan APBD. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua ada dana perimbangan, dan yang ketiga ada pinjaman daerah. Yang terakhir ada penerimaan lain-lain yang sah. Selanjutnya ada penyusunan dan siklus rancangan APBD. Rencana kerja pemerintahan, kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, RKA, SKPD, dan penyiapan Raperda APBD, dan yang terakhir ada penetapan APBD. Yang terakhir adalah kesimpulan. APBD memiliki masa tahun anggaran yaitu 1 tahun dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Menurut Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia menyatakan bahwa APBD pada dasarnya adalah suatu instrumen kebijakan yang dipakai adalah sebagai alat untuk dapat meningkatkan pelayanan umum serta kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD ini merupakan satu kesatuan yang terdiri dari yang pertama pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Yang kedua ada belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali ke daerah. Yang ketiga ada pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dan pembiayaan daerah menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 59 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, baik itu saya sengaja ataupun tidak saya sengaja, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para penonton. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.